Shalom, selamat pagi amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali renungan CARPEDIEM HKBP Bumi Anggrek hari Jumat tanggal 21 Juni 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ini nomor 183 ayat 5. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Yeremia pasal 14 ayat 21. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan takhta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu bagian dari perjalanan iman adalah mengenal dan merasakan tentang kemarahan. Apakah Anda pernah marah? Tentu pernah. Namun kemarahan manusia tidak sebanding dengan kemarahan Allah. Kemarahan Allah itu mengerikan. Bukan hanya manusia yang gemetar, bahkan alam semesta pun takut. Kemarahan Allah berdampak pada seluruh semesta dan segala isinya. Satu kemarahan Allah yang diakui oleh Yeremia adalah ketika Allah tidak dapat berkompromi dengan dosa. Allah membuat masa kekeringan yang begitu panjang sehingga binatang sekarat dan mati, petani gagal panen, dan manusia mengalami peperangan, kelaparan dan penyakit, menunjukkan kemurahan Allah di samping kemarahannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, amanginang yang terkasih, di tengah keadaan yang demikian, Yeremia memohon belas kasih Tuhan. Ia mengingat tentang perjanjian yang dilakukan oleh Allah. Ia mengingat penderitaan yang mereka alami di tengah kesedihan dan situasi yang menimpa. Yeremia sadar bahwa salah satu dan satu-satunya jalan terbaik adalah bertobat. Ia mengajak bangsa saat itu untuk mengakui kebesaran Allah. Namun Yeremia juga mengajak mereka untuk mengakui pelanggaran mereka.
Ia mengatakan jalan terbaiknya adalah memanggil nama Tuhan. Sekalipun Yeremia mengakui kemurnian bangsanya, dalam segala kerapuhan ia berseru, "Janganlah engkau menapikan kami." Keberdosaan umat tidak membuat Yeremia berhenti percaya akan kesetiaan Tuhan. Sekalipun berbagai penderitaan harus terjadi, Yeremia meyakini akan hadirnya pertolongan Tuhan bagi umatnya. Di tengah situasi yang tidak mudah, Yeremia tetap menaruh pengharapan dan keyakinan pada Tuhan. Ketika Allah benar memberikan gambaran hukum yang melanda Yehuda, Yeremia sekalipun dibuat ketakutan, Allah menghukum dosa dengan keras. Hal ini bisa membawa kita dalam perasaan di mana kita kasihan, namun di sisi lain kita rasanya ingin marah. Namun cara terbaik untuk melakukannya adalah berdoa dan mohon ampunan Tuhan. Bayangkan orang yang sangat menyakiti hatimu, orang yang menumpukan kepahitan besar dalam dirimu, dan di saat yang sama berubah menjadi rasa kasihan yang sangat. Tadi posisi yang dialami Yeremia di pihak Allah sedang berhadapan dengan para pembencinya. Kini setelah Allah menyatakan penghukumannya, maka Yeremia bergeser dari pihak umat dan berhadapan dengan Allah meminta belas kasihan. Jika kita mengerti tentang kekudusan Allah, sungguh menyakitkan hati Allah, kita pun sangat takut dengan penghukumannya. Kita melihat isi doa Yeremia ini mirip dengan dosa Musa. Dengan sangat cermat, Yeremia membangun argumen yang kuat agar Allah tidak membuang mereka. Yeremia memohon, ia mengadu supaya Tuhan tidak membuang mereka. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan, biarlah perjanjian Allah ini dapat kita lakukan. Kita memohon kepada Tuhan untuk membukakan pintu ampunan di mana pergumulan yang kita rasakan satu sisi karena kita, dan satu sisi lain bersyukurlah karena Tuhan tidak melupakan janjinya, dan kita mampu menyaksikan cinta besar Allah dengan tidak hidup di luar dari Tuhan. Bersyukurlah untuk keadaanmu hari ini, dan ampunilah orang-orang sekeliling untuk mampu berdamai dengan Allah. Dan ingatlah, murka kemarahan Allah jauh lebih mengerikan dari murka manusia terhadap dirinya. Selamat beraktivitas. Tuhan mengasihi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk Tuhan yang tidak pernah melupakan janji-Mu. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati dan menyertai. Amin.